Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Nawa Septiana Mardi. Yaps, aku dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dengan NIM 23 13 30 128. Oke, kali ini aku akan menyelesaikan tugas UAS Public Speaking. Happy banget sih pokoknya. Terima kasih kepada Pak Adi sudah mau mengajari aku selama 1 semester. Tugas UAS di semester 4. Wow, akhirnya aku sudah bisa melewati semua ujian-ujian, rintangan-rintangan di semester 4 kemarin. Terutama LJ akhirnya aku sudah menjalani semua per minggunya, setiap minggunya video-video ya, walaupun kadang lupa, tapi aku selalu tepat ngumpulin tugasnya di Google Classroom. Dan let's go, pokoknya kalian harus lihat video aku selama 40 menit ke depan. Kalian harus tonton, oke? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, saya di sini selaku panitia dari program kerja eksternal, yaitu bersosialisasi ke panti asuhan. Yang di sebelah kanan saya ada ketua pelaksananya, yaitu Jami dari kelas KPI 2D, dan di sebelah kiri saya itu terdapat ada sekretaris pelaksananya, yaitu Anggi kelas 2A. Saya di sini akan memaparkan dan menjelaskan rincian ya tentang program kerja ini dari awal sampai akhir. Pasti kalian bertanya-tanya nih, mau bersosialisasi ke panti asuhan mana gitu. Jadi dalam acara bersosialisasi ke panti asuhan ini, saya dan rekan-rekan panitia saya ini memiliki 2 opsi, yaitu panti asuhan Nurul Islam dan panti asuhan Al Arif. Pasti kalian bertanya, kok untuk saat ini udah mau penyusunan tapi kok masih opsi, belum pasti gitu kan. Jadi aku bakal ngejelasin kenapa sih kita nih masih opsi, belum pasti. Yang pertama, salah satu alasan utamanya, alasan terbesarnya yaitu karena pihak pantinya yang cukup lama untuk merespon chat dari kita, sehingga kita nih panitia juga sulit untuk survei gitu, Pak. Terus kalau emang kenapa kita nggak survei aja langsung ke sana? Karena nggak enak nggak sih tiba-tiba kalau kita nih gujuk-gujuk datang gitu ke sana, tapi nggak ada konfirmasi, bahkan dari pihak panitia pihak panti pun nggak tahu kalau kita nih akan datang ke sini gitu, akan datang ke panti asuhan tersebut gitu. Jadi ya aku dan rekan-rekan aku udah memutuskan bahwa kita tuh mau konfirmasi terlebih dahulu gitu, biar nggak nggak aneh lah gitu, biar mereka pun kita bisa disambut dengan baik gitu sama mereka. Terus kita juga ngasih tahu dulu gitu kan di chat kalau kita nih bakal ada acara bersosialisasi ke panti asuhan gitu kan. Terus pada tanggal 30 Agustus kan 2025 kelak nanti gitu. Terus pasti kalian juga bertanya-tanya, kalau kita nih kan ke panti asuhan butuh dana kan, butuh donasi, dan alhamdulillah kemarin saya dan rekan-rekan saya ini udah ngumumin ke forum HMPS itu bahwa kita tuh udah mulai open donasi pas kemarin 12 Juni, setelah evaluasi ya KPI Go to School. Itu udah open donasi di situ. Udah mulai open donasi, terus
Open donasi di situ aku juga bilang, dari open donasi ini kan pasti kita bukan nerima dari segi uang aja ya, kita juga nerima dari segi buku-buku cerita gitu buat anak-anak panti, mungkin pakaian-pakaian yang masih layak gitu. Terus abis itu selain pakaian yang layak, apa aja sih biasanya? Ya contohnya itu alat kebersihan, terus alat tulis, kayak buku, tempat pensil, seperti itu sih. Jadi kita juga open donation itu bebas berupa apa aja, gitu. Nggak cuma sekedar uang aja. Terus aku sih berpikiran open donasi ini bukan tentang barang atau nominal, tapi tentang tenaga juga nggak sih? Kayak tenaga ini termasuk salah satu donasi buat sebagai kemanusiaan lah gitu kan, ngebantu berpartisipasi gitu. Terus, di sini juga bakal kita di sini panitia udah nyiapin tiga acara ya. Yang pertama itu ada edukasi ceria. Edukasi ceria di sini kayak kita belajar nih, belajar tapi sambil bermain. Nah, belajar sambil bermain ini dipisah dipisah SD-SD, SMP-SMP, terus SMA-SMA gitu. Terus nanti setiap tingkatannya itu nanti ada panitia untuk mengajar. Nah, panitia untuk mengajarnya ini ngambil dari per divisi. Kalau misalkan nih, tingkatan SD yang lebih banyak orangnya gitu, lebih banyak anak-anaknya, berarti ada 3 divisi yang di dijadiin pemateri buat si anak SD ini gitu. Entar anak SMP-nya satu divisi, anak SMA-nya satu divisi gitu. Terus habis itu kan nanti kenapa disebutnya sambil bermain? Karena nanti jadi aku sama rekan-rekan aku tuh berpikir gini, 30 menit pertama ini buat materi, tapi 30 menit setelahnya itu give gitu, sharing, tanya jawab gitu, sharing. Nah, ntar tanya jawab di sini tuh kayak misalkan anak SD nih, 5 tambah 5 berapa? Terus ada yang bisa jawab. Oh ini kasih gift gitu kan. Gift di sini juga yang nggak gede-gede, maksudnya kayak snack-snack jajan-jajanan aja, kayak coklat, beng-beng gitu kan, Astor kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya gift-giftnya gitu. Terus kita juga yang kedua itu ada acara game bersama. Game bersama di sini tuh game yang dimana adu kefokusan. Adu kefokusan di sini itu kayak ice breaking deh gitu. Jadi ice breaking kayak misalkan tepuk tangan gitu. Tes kefokusan anak-anak deh biar anak-anak ini tuh yang tadinya udah jenuh gitu akan acara kita tapi dia masih happy gitu. Terus setelah acara itu kita tuh ada sesi gotong royong ya. Gotong royong di sini tuh bukan bersih-bersih, beres-beresin panti semua, tapi emang di mana kita nih kan setelah acara pasti kan berantakan, kotor sampah-sampah. Nah, itu kita bergotong royong deh bareng-bareng gitu tuh buat iya bantu ngebersihin panti tersebut gitu. Nah, terus aku nih di sini udah sedikit buat rondon ya. Fiksasi atau belumnya ini tergantung forum kan nanti. Jadi aku tuh udah buat bahwa kita jam 7 sampai jam 7.30 itu kita bakal ada yang check-in. Check-in ini absen, nanti absensi ini dipegang oleh divisi Kestari. Nanti di situ untuk ada konsekuensi telat atau enggaknya itu terserah Kestari aja ya. Opsional kalau emang banyak banget yang telat, kalau didendain lumayan kan maksudnya buat ke panti lagi gitu. Itu check-in-nya dari jam 7 sampai jam 7.30. Terus itu dari jam 7.30 sampai jam 8.30 itu kita udah berangkat, udah OTW ke tempat panti tersebut gitu. Kenapa sih kok ngambilnya 1 jam? Emangnya sejauh itu ya? Gitu kan? Sejauh itu apa namanya pantinya jauhnya emang segitunya gitu. Kenapa ngambil 1 jam? Karena kan takutnya ada yang telat. Pasti kan ngelur-ngelur waktu tuh pasti ya. Nah, nunggu-nungguin teman-teman satu sama lain. Kita kan nggak mungkin berangkat sendiri-sendiri yang ada takut nyasar atau nauzubillah takut ada hal yang tidak kita inginkan gitu kan sebagai. Terus habis itu jam 8.30 sampai jam 9 itu kita udah prepare. Kita prepare ngerapiin tempat-tempatnya kayak
cek sound, cek barang-barang yang kita butuhin pas nanti acara ini udah mulai. Sampai akhir itu barang apa aja yang kita butuhin, kita persiapin gitu. Terus habis itu jam 9 kita udah mulai nih. Jam 9 nanti ada MC-nya. MC-nya itu udah ngebuka acara lah, udah ngebuka acara jam 9. Nah, jam 9 itu kita udah pembukaan, terus habis itu kita ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kebetulan kan yang kita datang ini pantinya panti Islam gitu. Jadi ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Itu nanti opsional lah siapa yang mau gitu ya. Terus habis itu ada nyanyiin lagu Indonesia Raya. Jadi kita ntar nyanyi bareng-bareng sama anak-anak pantinya, panitia-panitianya semua gitu. Terus ada sambutan dari ketua pelaksana, ntar Jami siapin ya teksnya dengan baik gitu. Terus ada sambutan juga ntar dari ketum, terus ada sambutan dari pihak panti. Nah, nanti di setiap sambutan ini biasanya diadain sertifikat ya. Ya harus ya. Nanti diadain sertifikat itu ntar minta ke Kestari ya berarti. Ntar anak fooddoc yang ngeditnya gitu kan biasa. Terus habis itu MC ngebacain udah mulai no kita ke acara yang pertama itu kan yang edukasi ceria, belajar sambil bermain. Nanti di situ disediain makanan-makanan snack-snacknya berarti terus materi-materinya apa aja kan kita nggak tahu ya mereka nih dari anak-anak panti ini apa aja yang kurang gitu. Nanti pas survei nih panitia ditanya gitu, "Anak SD nih biasanya anak-anak di sini tuh kurang apa sih Bu?" Gitu, nanyain ke pihak pantinya biar kita pun ngasih materi ini nggak cuman asal materi-materi gitu tuh, yang mereka udah tahu, tapi yang di mana materi ini tuh yang mereka belum tahu, tapi kita kasih tahu gitu, kita ajarin gitu kan. Terus habis itu kita, itu dari jam 10 sampai jam 11 lah. Jadi 30 menit pertama itu materi, 30 menit setelahnya itu sesi tanya jawab, kasih gift gitu, ambil bermain-bermain aja sambil nyanyi-nyanyi atau terserah deh gitu. Nanti itu mah tergantung si pemateri aja ya, terserah itu mah. Terus abis itu kita adain isoma, istirahat, makan, sholat. Itu dari jam 11 sampai jam 1. Kenapa sih lama banget? Karena kan tau anak-anak gitu loh. Anak-anak itu rata-rata susah diatur gitu kan. Terus aku tuh niatnya di sini tuh awalnya tuh kita tuh makan dulu. Aku tuh mau makan dulu, jadi sebelum sholat kita tuh makan dulu. Ntar pas sholat kita sholat berjamaah niat aku. Maunya sholat berjamaah, nanti habis sholat itu kita prepare lagi mau jam 1. Itu lumayan gak sih waktunya? Kan prepare ada yang habis kekenyangan, ada yang kecapean, mau istirahat dulu. Jadi kan boleh gitu kan istirahat sambil santai dulu. Terus anak-anaknya juga bisa sharing-sharing ngobrol-ngobrol asik gitu. Atau mungkin ada mau tiktokan-tiktokan gitu. Foto-foto ya itu mah opsional aja tergantung orang-orang gitu kan nanti dalam forum gitu. Terus abis itu setelah makan nah jam 1 sampai jam 2 itu nanti kita adain game bersama yang adu kefokusan tadi gitu tuh. Nah, adu kefokusan di sini kan 1 jam lah kayak di lapangan atau nanti kita kan belum survei tempatnya ya. Nanti opsional aja itu mah. Intinya ntar kita panitia siapin gamenya. Adu fokusannya mau seperti apa aja nih sih gitu. Terus gamenya gimana biar biar anak SMP SMA nih yang mungkin rada susah ya karena susah diatur kan udah gede ya. Jadi biar gimana caranya mereka tuh tertarik loh sama acara kita gitu tuh. Terus habis itu habis 1 jam kita game bersama nah dari jam 2 sampai selesai jam 4 lah ya. Sampai jam 4 itu kita gotong royong plus penutupan. Nah, aku mau nanya nih ke kalian, menurut kalian mending penutupan dulu atau gotong royong dulu? Kalau menurut kalau menurut aku sih ya, mending penutupan dulu sih. Penutupan dulu. Penutupan dulu. Jadi kita udah selesai acaranya, baru kita bersih-bersih. Contohnya kayak operasi semut lah untuk bersih-bersih. Terus kalian gotong royong seperti itu. Berarti ini udah keputusan dari ketua pelaksana ya. Berarti kita penutupan dulu habis itu gotong royong. Gotong royong di sini kan tadi bersih-bersih bekas makan segala macam gitu kan. Nah, di sini aku nih udah kan kita belum survei ya. Nah, aku nih di sini udah ngambil pahitnya. Pahitnya aja akan keburukan segalanya deh. Kayak misalkan di sana di pihak pantinya nggak ada tidak tersedia aula, sound system kayak gitu-gitu. Nah, aku nih udah nyediain nih
kayak kita nih bakal sewa tenda yang ukurannya 9 kali 12. Itu kayak tenda hajatan gitu kan, lumayan besar lah, maksudnya gede untuk nampung kita HMPS kan banyak gitu, terus anak-anaknya juga pasti kan banyak gitu. Nah, terus habis itu juga aku pikir kayak nggak mungkin kan tenda doang, tapi kayak nggak ada mimbar-mimbar panggung-panggungannya gitu. Nah, yang kayak Fabian kemarin bilang tuh yang nikahan. Nah, kayak gitu. Tapi ntar belakangnya tuh didekor, siapa tahu itu dapat murah ya. Didekor pakai banner gitu kan. Pakai banner nanti ya diedit ya pokoknya sesuai pihak sananya aja ya. Terus habis itu sewa sound system. Sound systemnya itu jangan yang gede-gede atau jangan yang setidaknya suaranya ini dari depan sampai ke belakang itu terdengar pokoknya mah. Terus habis itu siapin lagu Indonesia Raya itu disediain ya. Terus habis itu lagu-lagu enjoy. Jadi di mana saat kita gotong royong nih kita sambil demus sambil dengerin musik gitu. Jadi lebih enjoy nggak sih kita beres-beresnya sambil nyanyi-nyanyi segala macem gitu. Terus siapin laptop ya, takut nanti kan pasti buat nyetel lagunya lewat laptop. Terus atau mungkin masih ada waktu nih kan tadi somai lumayan lama, terus ada anak-anak yang mau minta nonton dulu nih, boleh kayak nobar bersama gitu, nonton bersama. Nah, salah waktu kan ya itu mah opsional aja sih ya. Zaman sekarang kan ada TikTok juga, tapi kalau emang mau nobar ya bisa aja gitu kan. Terus habis itu aku di sini nulis kalau kita nih butuh terpal atau karpet. Iya buat alas duduk. Nah jadi di sini nggak pakai kursi, tapi kita lesehan temanya. Ada mimbar kecil, pakai tenda yang cukup semuanya, yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan. Terus kita duduk lesehan aja kayak gini lah bareng-bareng gitu kan. Yang penting mah suara soundnya ini terdengar dari depan sampai belakang. Terus kita juga panitianya mengayomi gitu, nggak sibuk satu sama lain dah. Terus habis itu makan siang nasi kotak emang sedikit lumayan ya harganya. Mudah-mudahan aja di sini kan kita juga donasi ya, siapa tahu lebih gitu loh ya. Jadi aku juga berpikir kayak donasi ini nih bukan cuman kita anak HMPS, bukan kita anak KPI, bukan kita anak kampus doang, enggak, tapi aku di sini pun mikir kayak donasi ini kita buka buat kayak misalkan kita share dulu nih ke anak eksternal share ke grup HMPS gitu. Ntar anak HMPS pasti kan ngepost tuh di SW kan. Nah di SW ntar dilihat sama orang tuanya atau mungkin keluarganya yang kebetulan di situ lagi ada rezeki, mudah-mudahan kan. Jadi bisa kayak oh mau deh gitu, semoga aja ada kepercayaan gitu kan. Ya kan untuk ngasih kayak gitu kan pastinya butuh kepercayaan kan dari pihak sananya gitu, dari pihak orang yang mau ngasihnya. Terus habis itu aqua gelas 5 dus karena kita acara dari pagi sampai sore gitu, lumayan gitu. Terus orang-orangnya banyak gitu. Nggak tahu juga ini juga kurang apa lebih gitu ya. Kayaknya mah kurang sih soalnya 5 dus gitu kan. Sedangkan anak-anak panti belum kehitung. 5 dus ini ya istilahnya buat anak-anak panitia lah, anak-anak HMPS gitu kan. Terus habis itu gift snack ringan itu kayak beng-beng buat antar tuh pas gift itu tuh yang sesi tanya jawab, beng-beng yang dipitain aja istilahnya, kalau nggak dari kata-katain semangat gitu pakai skin note gitu. Terus abis itu makanan ringan kayak kuping gajah kayak gitu-gitu butuh nggak sih kayak, jadi di mana kita ini lagi belajar tapi sambil ngemil gitu biar anak-anak ini nggak jenuh gitu loh, nggak ngerasa bosen gitu. Masa belajar ya selama setengah jam, apalagi mereka kayak kita juga nggak tahu kan keseharian mereka nih seperti apa gitu. Takutnya acara kita nih nggak sesuai gitu sama keseharian mereka, jadi bertolak belakang. Mereka jadinya nggak mau ikut lah, nggak mau, mending di kamar aja, nggak mau berkontribusi gitu doang, bosan mending gue tidur, biasanya juga tidur kan nggak ini ya. Jadi ntar pas survei juga ditanya kegiatan anak-anak panti ini kesehariannya ngapain aja sih gitu tuh. Terus habis itu sertifikat buat penyerahan panti itu harus sih, jangan sampai lupa gitu buat sambutan-sambutan juga itu ntar di ini lagi ke pihak Fooddoc ya biasanya. Ke pihak Fooddoc
Terus habis itu siapin snack. Aku niatnya kayak kalian pernah gak sih kayak lihat di TikTok gitu atau di sosial media, anak orang-orang ke panti asuhan. Nah, di mana pas penutupan ini, ngasih buah tangan. Ngasih buah tangan, salam-salaman, kita nih kayak silaturahmi muter gitu. Nah, tapi dikasih buah tangan. Nah, di sini tuh kan mudah-mudahan aja donasinya gede, jadi kita bisa ngasih yang berupa uang walaupun gak seberapa, setidaknya mereka bisa buat jajan lah gitu. Atau, tahu nggak sih snack kayak ulang tahun tuh yang dibingkis-bingkisan? Iya iya, yang ada plastik. Nah, atau mending kayak gitu menurut kalian? Kalau menurut aku sih kita bisa lihat dulu dari dana yang masuk ya. Itu menyesuaikan untuk bisanya di mana, di snack atau di uang gitu kan. Karena kita kalau sekarang masih kayak ini buat opsi aja gitu ya. Kalau nanti sekiranya uangnya udah kekumpul dan mudah-mudahan ada lebih dan ya lumayan gitu ya, bisa dipertimbangkan lagi untuk keduanya itu. Terus abis itu aku maunya gini, kan ini ke panti asuhan, terus bakal ngayomin anak-anak itu kan cukup lumayan sulit. Gimana sih kayak guru-guru TK gitu kan, guru-guru aja pasti gimana sih, kita aja waktu SMP SMA pasti nakal gitu kan, guru-guru gitu. Kewalahan aku tuh maunya mereka semua tuh yang kayak barang-barang anak konsum, misalkan bawa barang makanannya, aku nggak mau mereka bawa sendiri. Aku maunya semua tuh ditaruh di losbak, mau tenan, mau son, mau kebutuhan-kebutuhan semua taruh di tenan, nasi box misalkan. Terus habis itu semua deh gift-gift semua taruh di situ. Jadi nggak ada yang bawa sendiri. Nanti di losbak itu ada satu orang yang ngejaga gitu. Tapi kalau emang sekiranya emang tidak memungkinkan untuk dijaga, bisa lah ditutup, maksudnya kan pakai terpal atau pakai apa gitu. Aku nggak mau kayak semua tuh bawa gitu. Takutnya ada yang kayak, ih, yang bawa ini belum datang kayak kemarin kan, sampai waktu go to school yang bawa ini belum datang, ntar deh mulainya gitu. Aku nggak mau, kayak mending losbak losbak duluan gitu, sama orang-orang terpentingnya gitu kan, sama MC, terus sambutan gitu. Terus kita kan pasti butuh pamflet donasi, kan belum dibuat ya. Aku kemarin udah bukan buat sih, udah ngomong ke Kominfo bahwasannya minta dibikinin gitu. Terus kata Kominfonya, jadi ide pokoknya semua harus dari kita. Ntar mereka cuma ngedit, ya ngedit, ngedesain tuh kata-kata semua dari kita. Berarti ntar kita panitia nyiapin gitu kan kata-katanya. Terus nanti kan kita harus tahu nih, untuk nasi kotak kan gak mungkin pihak panitia sama anak-anaknya aja, tapi pengasuh pantinya nggak dikasih gitu. Nanti ntar ditanya itu plus anak-anaknya ada berapa, pengurusnya ada berapa, terus abis itu umurnya ya, bukan umur sih jatuhnya, lebih ke tingkatan ya. Ya tingkatannya, biar kita tuh bisa ngeliat nih buat pemateri nih, mana nih yang lebih banyak nih divisi yang dimasukin buat jadi pemateri gitu. Dan nanti pun per divisinya kan pasti kan kelihatan ya di grup yang mana yang lebih aktif gitu. Jadi yang nggak aktif ini harus dicampur sama yang aktif gitu, biar mereka pun mau berkontribusi gitu loh. Secara ini kan program kerja di luar gitu. Kita pun bawa lembaga kan. Maksudnya kita bawa nama nama kampus, bawa nama jurusan kita gitu. Jadi ya ini cukup penting lah gitu. Terus habis itu dilihat ya, untuk semoga aja di sana tuh tersedia sound, aula, biar enak gitu loh. Maksudnya kayak gak usah, ya gak usah nyewa, kan itu biaya lagi. Jadi mending biayanya tuh lebih keamplopin ke pengurus-pengurus panti, pihak-pihak panti gitu kan. Terus itu eh harus ditanya juga. Jadi pertingkatannya tuh mereka tuh misalkan kesehariannya ada belajar juga, tapi mereka ini sulit dimengerti di matematika misalkan. Berarti nanti si pemateri ini mematangkan pas materi matematika gitu. Atau mungkin cerita-cerita nabi, itu juga boleh sih, maksudnya opsional aja nanti. Pertingkatan ini kurangnya apa, butuhnya materi seperti apa sih mereka ini gitu kan.
jadi opsional aja gitu mah. Kegiatan sehari-harinya itu penting sih harus untuk ditanyain karena takutnya acara kita ini sangat bertolak belakang ya sama keseharian mereka. Takut banget itu kayak kayak gitu. Terus juga untuk donasi aku berpikiran kalau kita nih bakal minta-minta juga loh gitu ke dosen. Nah, ke dosen kalau bisa mah kalau emang ada orang dalam gitu, ada orang yang kita kenal lah di kementerian, di pemerintahan, secara kita deket loh kampusnya dari pusat pemerintahan. Jadi enak gitu buat mintanya gitu. Secara ini kan pertama perdana di HMPS KPI gitu kan, proker ini. Jadi siapa tahu dananya bisa gede lah gitu. Ya walaupun mereka ngasih seberapa, tapi kalau yang ngasihnya banyak kan jadi banyak gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga udah ada orang yang ngasih donasi. Ya walaupun nggak seberapa, tapi setidaknya berarti mereka ini udah percaya loh sama kita gitu. Mereka udah ngasih kepercayaan loh ke kita gitu, sebagai orang yang diamanahin buat megang donasi gitu, donasi tersebut itu kan donasi tersebut kan dari dalam segi uang atau barang. Oh ya untuk baju nih, baju kan takutnya mereka asal-asal ngasih gitu loh, nanti kita ini ya pilih-pilih lagi gitu ya, dicek-cek dulu ini layak enggak gitu. Kalau emang sekiranya enggak layak ya jangan dikasih lah gitu, bisa dibuang gitu kan. Kalau emang enggak layak semua kan nggak mungkin kita simpen juga kan. Terus kayak tempat makan nggak kepake, tupperware kalau emang ada lumayan loh di sana gitu buat mereka ngambil nasi mungkin atau mereka makan gitu, beli apa gitu kan enak. Terus kayak buku cerita pun takutnya ada yang hilang selembar kan nggak mungkin kita kasih ya. Jadi kita nanti lihat lagi lah per halamannya, terus cerita-ceritanya layak nggak sih. Takutnya ada yang mereka yang ngasih buku cerita tanda kutip itu dewasa, nggak layak untuk dibaca oleh mereka gitu. Jadi aku berpikir ntar kita bener-bener deh, makanya aku kemarin sampai udah mulai kemarin ya buka open donasi ya, karena itu banyak banget pertimbangan, banyak banget ini. Kita minusnya di tempat aja sih ya, tempatnya itu belum fix, tadi aku bilang masih opsi belum fix. Nah itu kan karena pihak pantinya lama balas chatnya kan, ngeresponnya tuh lama kan, nggak mungkin kita tiba-tiba datang. Jadi ya untuk survei mau kapan? Survei sih, kalau untuk survei saya sama Anggi itu rencananya hari ini. Tapi karena saya ada mata kuliah jam 10 sampai jam 12, Anggi juga ada jam 1. Jadi kalau hari Rabu mepet, Rabu itu ada MK dari pagi sampai sore. Kamis juga dari HMPS ada kegiatan. Jumat juga ada kegiatan kan, ada acara Confess. Ya, Confess. Makanya udah diobrolin sama Anggi itu minggu depan. Minggu depan hari Senin. Berarti berarti kan karena tempatnya masih lumayan lama, seminggu lagi gitu. Gimana kalau misalkan kalian nih cari dulu? Kan kata Kominfo kan suruh nyari ide-ide dulu. Nah, nyari ide dulu. Jadi gimana si desain ini udah kelar, udah fix, udah jadi tinggal nambahin ya lah nama nama tempat doang, nama panti pasti gak bakal ngabisin tempat banyak gitu kan, pasti dikit doang gitu. Ya berarti kalian harus nyiapin kata-katanya dulu, sambutan-sambutannya gitu kan. Kata-katanya gimana caranya si yang mau ngasih sumbangan ini, berbagi rezekinya ini, dia tuh tertarik gitu sama kita dan yakin gitu loh sama kita. Maaf teman-teman, hujan. Jadi kita pindah ke sini yang nggak kehujanan. Lanjut aja kita bahas program kerja kita yang nanti kan akan dilaksanakan. Tadi sampai pembahasan pembahasan apa tadi? Kita sampai udah kelar ya. Udah semua ya. Tinggal ngebahas ini, itu kan dari panitia ya, dari kita gitu yang merangkai semua dari awal sampai akhir gitu. Kita juga udah buat plan A, plan B kan. Nah, di sini aku mau minta saran dari kalian gitu. Kalian tuh alangkah baiknya gimana gitu? Kayak opsi makanan atau
opsi tempat atau kalian punya tempat baru, terus emang apa ya, sesi-sesi buat mengayomi anak-anaknya tuh gimana gitu. Kalian ada saran atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, jadi kayaknya kalau untuk masukan itu pasti banyak ya. Cuman masukan dari saya pribadi, sebelumnya kita sambil berjalan konsepan kita matengin, temanya kita matengin. Terus tadi juga ada bahasa gimana tentang pupdok, meminta tema dan sebagainya, kita kerjain dulu hal-hal yang sekiranya kita bisa kerjakan dulu. Karena kan jangan sampai kayak kemarin-kemarin runningnya terlalu mepet gitu. Terus juga setelah itu kita fiksasiin lagi tempatnya di mana. Terus kita lihat di sana itu butuhnya apa, lebih membutuhkannya apa. Kita pertimbangin apa-apa yang sekiranya emang bagus di situ. Dan untuk open donasi ini dalam waktu 2 bulan, insya Allah lah mungkin banyak lagi donatur yang masuk. Terus kita hitung semua pengeluarannya, kita utamakan dulu kepentingan. Kalau memang dari donasi yang kita terkumpul banyak, insya Allah apa-apa yang tadi kita udah rancang gitu bisa terlaksana gitu. Intinya kita kerjakan dulu dari sekarang yang emang bisa dikerjakan gitu sekarang. Ya, terima kasih Hafiz atas masukannya. Yang lain untuk ada yang mau bertanya atau ngasih masukan atau mau nanya Anggi mau nanya surat menyurat tentang KKIS. Izin aja ya Kak Ayes. Kalau untuk persuratan itu tuh pasti agak susah ya izin surat itu. Kalau untuk biar surat itu kan nggak boleh banyak yang keluar surat. Caranya gimana sih biar surat yang keluar tuh nggak sebanyak waktu yang GTS gitu? Jadi tuh kalau untuk surat ya, intinya kita udah nentuin tempat. Kalau untuk peminjaman atau surat konfirmasi ke bagian manapun misalnya SEMA ataupun ke pihak pantinya gitu, itu intinya tempat peminjaman barang kemarin itu kan terkendali karena konfirmasi tempat yang terlambat gitu. Kalau misalnya kita udah fiksasi tempat lebih awal, surat-surat itu bisa running lebih awal juga kayak gitu. Udah cukup apa? Mungkin ada lagi yang mau ditanya? Mungkin itu soal surat menyurat ya. Dami atau ada yang mau ditanyain ke forum, butuh apa gitu. Paling ini sih cara ngadepin anak-anak yang susah diatur nih. Itu cara ngadepinnya itu bagaimana? Supaya ya kita kan pasti juga kalau anak susah diatur, pasti kita ada rasa emosi. Nah, itu gimana tuh rasanya supaya kita nggak kebawa emosi sama anak-anaknya? Ini saran dari aku dulu ya. Mungkin nanti yang lain mau ngasih saran. Saran aku di sini kan kita mengadakan bersosialisasi ke panti asuhan dan di mana sama halnya seperti ini. Dosen kita mengajar di kelas. Tapi dosen ini nggak bisa nggak bisa membuat anak kelas kita nih mendengarkan dia semua. Jadi kita diusahakan sebaik mungkin. Kalau emang sudah susah, memang benar-benar susah, ya nggak ada salahnya untuk kita lepas gitu. Jadi setidaknya kita udah mengingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau memang anak-anak itu belum bisa mendengarkan, anak-anak itu belum bisa mengerti apa yang kita maksud gitu. Kita bilang A, mereka maunya ke Z, ke B, ke H. Kita udah inget, ayo kita ke A gitu. Tapi anak itu tetap kayak gitu, ya mau gak mau ya kita biarkan dia gitu. Karena kalau tapi emang itu salah satu jadi problem besar ya. Itu jadi benalu. Jadi takutnya nanti ada satu orang seperti itu, teman-teman yang lain pun ikut gitu kan. Di saat nanti kita acara di panti ini gitu. Untuk yang lain ada yang mau ngasih masukan? Ya lagi dan lagi ya pastinya dalam konteks untuk memberikan sebuah sosialisasi ya, apalagi materi audiensnya yang anak-anak ya, emang agak sedikit sulit karena kan
anak-anak ini di mana lagi masa tumbuh-tumbuhnya ya. Terus juga dari segi pemikirannya juga mereka juga masih sedikit banyaknya gitu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Terus juga dia belum bisa memilih tempatnya untuk bermain sama tempatnya untuk serius juga. Intinya dari kita selaku panitia itu gimana caranya bisa balance gitu antara memberikan materi dan mengajak main juga biar mereka juga ke bawah asik, ke bawah happy. Tetapi materi yang disampaikan oleh kita juga masuk ke mereka. Itu saja sih dari saya. Gimana Jami, cukup? Ada lagi yang mau ditanyain gitu? Atau memberi saran kayak nasi atau mungkin dari kita nih gimana sih mempromosikan donasi ini biar makin banyak donasi yang masuk ke kita lebih besar gitu. Ada yang bisa mengasih ide, saran gitu gimana? Jadi kalau untuk open donasi ya pasti yang diutamain dari HMPS. Yang jadi anak HMPS ini gimana caranya bisa mempromosikan gitu tentang apa proker kita ini tentang sosialisasi ke panti asuhan. Kemudian yang tadi sempat dibahas juga gitu, kita mencari ke dinas-dinas gitu, mengajukan proposal untuk kegiatan kita gitu. Terus juga kita ngajak dosen-dosen kita nih untuk sedikit banyaknya berpartisipasi dalam acara kita ke panti asuhan ini gitu. Mungkin walaupun tidak banyak yang diberikan, tapi kalau memang banyak yang memberi itu insya Allah cukup sih kata saya. Mungkin ada tambahan lagi? Berarti untuk donasi kita harus benar-benar mengajak ya. Gimana caranya orang-orang nih percaya dan yakin bahwasannya mereka mendonasi itu kita dapat dipercaya gitu. Mereka ngasih bukan sekedar sia-sia dan hasil yang mereka kasih pun itu sampai ke orang yang mereka tuju gitu. Biar sesuai lah istilahnya sama ekspektasi mereka gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain gitu? Cukup. Mungkin dari aku kita harus lebih semangat untuk mempromosikan donasi karena itu salah satu penting ya. Terus habis itu kita harus gimana caranya konsepan kita ini matang karena ini kan acara besar. Kita memang punya forum. Jadi aku berpikirnya gini, biar panitia aja yang mikir, forum ini tinggal ngebantu. Misalkan kita kan udah bilang nih di sini kita butuh template buat nge-share donasi. Kita minta ke ini, mereka minta kita kasih lagi gitu. Aku nggak mau kayak, lu bagian ini lu cari tempatnya, lu bagian ini lu cari apa yang lu butuh. Aku nggak mau kayak gitu karena itu tuh malah yang ada kita rapat mulu, kita puyeng pusing juga ya. Jadi aku ditambah kita kan acara ini dimana kita libur ya, kita lagi libur kuliah. Kita juga nggak mau dong gimana kita rapat terus, apa kita tempat rumah-rumah kita kan nggak deket, nggak selangkah dari kampus gitu lama. Jadi aku tuh pengen kita nih yang mikir secara matang gitu, biar nanti kita tinggal ngomongin nah kalau emang forum ada saran kita tanggepin, kita rundingin lagi malamnya, langsung kita speak up lagi, kita up lagi updateannya tiap ada yang ngasih saran gitu. Karena biar gak banyak rapat sih, karena kita biar kita tuh ada rapat pemantapan aja mungkin, di mana itu di H-2 karena buat biarin macam orang-orang ini udah datang sini kan nggak mungkin di H-1 ada yang di hari hanya gue masih di jalan segala macam. Itu tuh salah satu problem yang menghambat kelambatan program kerja kita ini terjalan dengan lancar gitu loh. Aku tuh pengen kayak gitu karena tambah kita lagi libur. Yaelah barang-barang apa sih? Kami kan H-2 konsumsi beli kuping gajah ini nih. Hari itu tinggal ke pasar apa namanya? Ya pasar Rau gitu. Terus kayak losbak. Humas cari losbak gitu kemarin gitu. Ada kan? Tapi cari yang lebih sehat lah biar gak mogok ya. Itu pelajaran ya, kemarin tuh emang evaluasi lumayan banyak. Terus abis itu kayak gift konsumsi, siapin pita-pita ke Sari, sertifikat itu
sertifikat kan desainnya otomatis dari setiap kemarin-kemarin pun sudah seperti itu, tinggal nama-namanya aja. Itu harus gimana caranya sebelum pemantapan itu harus udah fix semuanya. Jadi pas kelar pemantapan mereka tinggal run apa yang harus dibeli, apa yang harus difotokopi gitu. Aku pengennya kayak gitu biar kita nih gak banyak rapat, ditambah kita juga di akhir Juni katanya ada pleno tengah kan. Nah, kita gak mungkin dong bolak-balik seminggu sekali. Yang rumahnya jauh kita mikir yang rumahnya jauh aja ya gitu kan, terus tambah biaya juga pastinya. Jadi mending alangkah baiknya itu biaya dijadiin donasi gitu loh, maksud aku ya kan, dibanding itu biaya buat bolak-balik datang, oh udah ngomongin masuk kuping kanan keluar kuping kiri pulang kan enggak. Ini mending dimana di hari pemantapan harus diwajibin harus ngumpul semua karena kita kan udah ngasih keenakan keringanan buat forum ini biar nggak dimana nggak banyak rapat gitu loh. Aku tuh kayak mikirnya ngapain sih rapat mulu gitu loh, kayak kemarin-kemarin rapat mulu gitu, ngebahasnya masih itu lagi. Kenapa nggak sih panitia pelaksananya matengin dan nyuruh, karena pengalaman aku pribadi kalau ada acara itu aku yang mikirin dengan matang dan ibaratnya anak buah aku nih, kalian panitia lainnya tinggal aku minta tolongin gitu biar itu lebih mudah lebih gampang gitu. Secara kita kan tempat mudah-mudahan aja ada aula, udah pokoknya fasilitas sudah semua biar enak gitu kan, tinggal kita run nanti pas di acaranya aja gitu. Ada masukan lagi atau udah cukup? Ya mungkin cukup sekian dari pembahasan rapat tentang sosialisasi ke panti asuhan hari ini, di mana itu salah satu program kerja eksternal yang akan diadai pada tanggal 30 Agustus. Ini insya Allah sudah matang ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.